Halo semuanya, selamat siang. Jika kita memiliki sebuah data yang akan digunakan di berbagai tempat atau di beberapa page, maka itu akan mengharuskan kita untuk mengoper-oper data tersebut melewati banyak page ya. Misalnya, saya punya 3 page. Ada page 1, page 2, page 3. Di mana page 3 itu dapat diakses melalui page 2, dan page 2 dapat diakses melalui page 1. Nah, kalau kita membutuhkan data dari page 1 di page 3, maka kita perlu mengoper data tersebut dari page 1 ke page 2, lalu dari page 2 dioper lagi ke page 3 melalui konstruktor ya. Nah, pekerjaan oper-operan seperti ini sangat beresiko, karena jika kita tidak hati-hati, maka itu bisa ada yang kelupaan, atau mungkin datanya jadi tidak sinkron antara di page yang satu dengan page yang lain. Itulah sebabnya kita butuh yang namanya state management. Nah, state management ini sendiri sebenarnya ada banyak ya. Ada block, ada provider, dan yang lainnya. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai Riverpod. Riverpod sendiri ini merupakan penyempurnaan dari provider. Oleh karena itu, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menggunakan provider, mungkin saat ini juga udah ada yang mulai mencoba memakai Riverpod ini ya. Tapi nggak masalah, bagi yang belum pernah tahu apa itu provider, kalian bisa belajar Riverpod ini karena saya akan ajarkan mulai dari dasar. Untuk itu, saya sudah menyediakan project awal. Saya bagikan di GitHub, kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Jadi project awalnya seperti ini. Ada main page, di mana main page-nya tersebut ada teks, dan juga ada tombol untuk pindah ke second page ya. Nah, di second page-nya sendiri, ini juga sama. Ini isinya ada teks, lalu ada tombol untuk pindah ke main page lagi. Jadi kalau saya klik ini, ke second page, nanti kalau klik ini, back lagi ya, kembali ke main page. Nah, isinya seperti itu aja. Di sini kita akan coba untuk membuat satu buah data yang bisa diakses dari main page dan juga second page tanpa kita harus oper-operan data dengan menggunakan Riverpod. Jika kalian sudah membuka project awal yang saya berikan, kalian ke PubSpec YAML dulu. Nah, di PubSpec YAML ini saya sudah tambahkan package Google Font dan juga Flutter Riverpod. Karena Flutter Riverpod yang versi 2-nya ini akan segera muncul, maka saya akan ganti versinya dengan menggunakan yang pre-release ini. Supaya kita nggak ketinggalan ya. Jadi kita pakai yang 2.0.0 dev9. Di sini kita ganti, kita save, kita tutup PubSpec YAML-nya, lalu kita buat satu buah file, namanya providers.dart. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Riverpod itu merupakan penyempurnaan dari provider. Oleh karena itu, di dalam Riverpod, konsep dasarnya tetap provider. Nah, bagi kalian yang belum pernah mencoba state management provider, mungkin bingung ya provider itu apa. Jadi seperti ini, kita kan ingin memiliki sebuah nilai yang akan dipakai di banyak tempat. Nah, sekarang saya akan menamakan nilai tersebut sebagai shared state, yaitu state yang di-share, yang dibagi-bagikan, yang dipakai beramai-ramai. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus ada yang namanya provider. Provider itu adalah yang menyediakan shared state tersebut. Jadi dia yang menyediakan layanan tersebut ya, dia yang akan memberikan shared state tadi bagi yang membutuhkan. Nah, untuk provider sendiri itu kita buatnya itu di level global ya. Jadi bisa kalian buat di atasnya sini nih di main ya, di luar ini. Di sini boleh atau di tempat lain juga boleh, tapi kalau saya buatnya tuh di provider ini, supaya nggak pusing ya, kecampur-campur sama codingan yang lain. Nah, di sini saya akan buat satu buah provider yang akan memberikan satu buah string yang bisa dipakai di page-page yang kita buat ya, jadi di main page dan di second page. Di sini kita buat final name provider sama dengan provider. Kita kembalikan satu buah string namanya Jenny Kim. Save. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi ketika kita membuat
provider, kita harus buat dia menjadi final. Name provider ini adalah sebuah variabel atau reference yang akan kita gunakan untuk mengakses provider kita. Lalu di sini kita membuat provider ya. Nah, si provider ini sendiri, ini adalah jenis provider yang paling dasar. Provider jenis ini hanya mengembalikan nilai yang bersifat tetap atau tidak dapat berubah. Jadi provider itu jenisnya ada banyak. Nah, yang paling dasarnya ini namanya provider. Jadi provider begini aja ya. Ini yang paling dasar. Dan dia akan mengembalikan nilai yang bersifat tetap. Dalam kasus ini saya akan mengembalikan string tulisannya Jenny Kim. Nah, di sini kalau kalian lihat, si provider sendiri dia meminta satu buah fungsi yang parameternya itu sebuah provider ref. Ya, return-nya ini string karena kita sudah kembalikan Jenny Kim ya. Aslinya kalau kalian hapus ini, kalau dilihat, ini dynamic ya, jadi bisa mengembalikan apapun. Yang pasti harus bersifat tetap untuk yang jenis ini. Oleh karena itu, kita berikan anonymous method di sini, yaitu metode yang parameternya ref, lalu dia nge-return Jenny Kim. Nah, ref ini apa? Itu nggak perlu pusing dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Sekarang, supaya si provider ini bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu membungkus aplikasi Flutter kita dengan provider scope. Jadi kita ke main dulu. Si My App ini kita bungkus dengan widget. Namanya itu provider scope. Save. Nah, sekarang kita ke main page. Untuk dapat mengakses provider, kita perlu mendapatkan objek ref. Yang tadi diberikan di sini ya. Si objek ref ini kita perlu nih. Untuk bisa mengakses provider. Nah, masalahnya, di main page ini kita kan nggak punya si objek ref tadi ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengakses provider dari dalam widget, entah itu stateless widget atau stateful widget, kita perlu mendapatkan objek ref tadi. Caranya gimana? Caranya mudah. Kita hanya tinggal mengganti si stateless widget ini ya. Main page extend stateless widget kita ubah menjadi consumer widget. Nah, si consumer widget itu apa? Consumer widget itu sebenarnya sama aja seperti stateless widget, cuma di build-nya ini dia ada tambahan parameter yaitu si ref tadi. Kalau kalian lihat di build, kita lihat di sini. Nah, di sini tuh function build-nya seperti ini ya. Build context, lalu ada widget ref-nya. Jadi di sini saya tambahkan koma, widget ref. Dengan demikian, sekarang kita dapat mengakses si providernya ya. Nah, untuk menggunakan ref ini ada 3 macam penggunaan. Contohnya di sini. Di teks ini saya ingin menampilkan name yang disediakan oleh name provider, yaitu Jenny Kim tadi ya. Jadi di sini saya tinggal begini, ref, titik. Nah, kalau kalian lihat, di sini cara penggunaannya itu ada 3 macam, yaitu ada watch, ada listen, ada read. Nah, watch itu apa? Watch itu digunakan untuk mengambil dan memantau nilai dari provider. Jika nilai tersebut berubah, maka widget yang memantau tersebut akan di-build ulang. Nah, kalau listen, ini digunakan untuk menambahkan listener yang akan melakukan sesuatu setiap kali nilai dari provider tersebut berubah. Sedangkan read, ini digunakan jika kita hanya perlu mengambil state atau nilai dari provider satu kali saja, yaitu state saat read ini dijalankan. Nah, meskipun ada 3 macam penggunaan ref, yang paling disarankan itu menggunakan watch. Jadi sebisa mungkin kita gunakan watch supaya aplikasi kita ini lebih mudah di-maintain. Jadi di sini kita pakai watch. Lalu kita berikan nama dari providernya. Tadi nama providernya itu adalah name provider ya. Seperti ini. Kita save. Ini error karena provider scope-nya belum ada ketika tadi saya compile. Ini saya stop dulu. Saya compile ulang.
Nah, sudah muncul ya, Jenny Kim. Jadi kita berhasil mengambil nilai yang disediakan oleh si provider ini, name provider. Ya. Nah, sekarang kita akan coba juga di second page ya. Saya akan tunjukkan bahwa kita dapat menggunakan nilai name provider ini di beberapa tempat tanpa harus oper-operan data. Jadi di sini juga sama aja. Kita ganti dulu di sini ya dengan consumer widget. Di sini widget ref. Lalu di sini juga sama. Ref.watch name provider. Kita save. Kita lihat. Ini di main page ada Jenny Kim-nya ya. Lalu kita go to second page. Nah, di sini juga ada. Nah, sekarang kalau misalnya widget yang kita miliki itu adalah stateful widget. Bagaimana tuh? Kalau stateless kan kita ganti dengan consumer widget. Nah, kalau misalnya stateful gimana? Nah, itu juga mudah ya. Ini kita kembalikan dulu menjadi stateless lagi. Lalu klik kanan, refactor, ubah jadi stateful widget. Nah, kalau misalnya stateful widget, yang perlu diganti tuh ininya. Si stateful diubah menjadi consumer stateful widget. Sedangkan state-nya ini diubah menjadi consumer state. Ini juga consumer state. Dengan mengubah stateful menjadi consumer stateful widget dan state-nya ini diubah menjadi consumer state, maka di sini kita bisa langsung menggunakan ref. Di sini kita ganti lagi ref.watch name provider. Save. Sekarang kita lihat. Masih sama ya. Di main page-nya ada Jenny Kim. Second page-nya juga ada ya. Jenny Kim juga. Jadi seperti ini caranya untuk mengambil nilai dari provider. Kita menggunakan ref. Nah, si provider sendiri bisa berinteraksi dengan provider lain dengan menggunakan objek ref yang diberikan di dalam parameternya. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam provider ini kan juga ada parameter yang namanya ref juga ya. Si provider ref ini nih. Nah, dengan si ref ini kita bisa mengambil nilai dari provider lain. Jadi kita bisa saling berinteraksi nih providernya. Contohnya di sini kita buat lagi provider yang lain. Final. Misalnya ini greeting provider. Sama dengan provider juga. Nah, di sini saya ingin mengembalikan hello, lalu nama yang diberikan oleh name provider. Jadi di sini saya tinggal ref.watch, nama providernya itu name provider. Save. Nah, sekarang provider greeting provider ini akan menggunakan nilai dari name provider, yaitu Jenny Kim. Jadi kalau kita panggil nilai dari greeting provider ini, dia akan mengembalikan hello Jenny Kim. Sekarang kita coba ya, kita coba di second page. Di sini kita watch-nya itu bukan name provider, tapi greeting provider. Kita save, kita lihat. Di main page-nya Jenny Kim, di second page-nya hello Jenny Kim. Jadi seperti itu ya dasar penggunaan provider. Kita harus buat providernya sebagai final dalam level global. Lalu untuk mengakses nilainya kita menggunakan si objek ref tadi. Karena objek ref ini juga merupakan parameter di dalam metode yang harus disediakan di dalam provider, maka kita juga dapat mengakses provider lain di dalam sebuah provider. Seperti yang ini ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga ini dapat menjadi pengantar yang baik untuk kalian belajar Riverpod ini ya. Berikutnya kita akan coba pelajari hal-hal lainnya lagi mengenai state management Riverpod ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.